Assalamualaikum guys. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana kita menghitung nilai koefisien regresi yang nantinya bisa digunakan untuk membangun atau membuat model persamaan regresi. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus. Berikut ini data pendapatan per bulan. Nah, jadi ada 3 variabel ya. Yang pertama adalah variabelnya pendapatan per bulan. Kemudian variabel kedua adalah pengeluaran per bulan. Dan variabel ketiga adalah tunggakan SPP. Ya, ini bukan dalam bulan ya. Totalnya mungkin ya. Nah, dari 5 orang mahasiswa kelas karyawan. Nah, jadi ada 5 orang mahasiswa. Ini data cross section berarti ya. Hanya satu periode, namun ada beberapa objek atau subjek ya yang diobservasi atau didata ya. Nah, untuk seorang mahasiswa yang pendapatannya 2 juta per bulan dan ketika didata diminta keterangan dia mengaku pengeluarannya 1,5 juta per bulan, ternyata tunggakan SPP-nya adalah 0,6 juta atau 600.000 ya maksudnya. Ada yang pendapatan 3 juta, dia pengeluarannya 2,3 juta, namun dia tunggakan SPP-nya 0,3 dan seterusnya. Nah, ini tentu saja kalau kita gunakan perhitungan statistika secara manual, ini akan sulit kita ya, lama ya. Kita buka saja aplikasi dari SPSS ya, IBM SPSS Statistik 24. Kebetulan di sini saya punya versi 24. Bagi yang belum punya, silahkan di search di Google ya. Tinggal kita cari saja IBM SPSS. Nah, kita bisa diarahkan langsung ke softwarenya. Nah, atau kita langsung di sini ada download ya, silahkan ya. Nah, tentu saja di sini versi trial ya. Nah, karena di sini saya sudah punya ya, tadi saya punya yang versi 24. Nah, telah saya instalkan yang versi 24. Kita tinggal buka saja. Oke, kita tunggu nih agak lemot ya. Oke guys, ketika kita membuka SPSS, maka tampilan pertama adalah seperti ini. Ini adalah untuk input data ya. Nah, di sini ada data view namanya ya, lembar yang ini. Nah, kalau kita klik di sini, ini adalah variabel view. Nah, kita tinggal kasih nama di sini ya. Kita identifikasi di sini tadi di soal tadi ada 2 variabel bebas ya atau independent variabel yang bisa kita ubah-ubah di sini ya. Dan ada 1 variabel terikat atau dependent variabel yaitu tunggakan ya. Yang mana nilainya tergantung dari kedua variabel bebas ini. Nah, berarti di sini kita anggaplah ini X1 ya, yang pendapatan, pengeluaran X2, tunggakan adalah Y ya. Kita masukkan di sini. Tadi kan awal dibuka seperti ini ya. Ini par belum ada namanya. Sekarang kita kasih nama nih. Kita klik bagian ini variable view. Kita kasih X1 ya di sini. Kemudian ada lagi kita punya X2 dan selanjutnya kita punya Y ya. Nah, di sini tipenya, tipe apa ini? Numerik. Nah, karena kita di sini datanya data, ini maksudnya skala ukurnya ya. Karena kita punya di sini datanya adalah data dengan skala ukur rasio ya ini ya. Maka kita biarkan seperti ini numerik. Nah, ini lebar kolom. Nah, ini desimalnya, ada desimal nggak di sini? Oh, ada ya. Oke, ada 1 angka di belakang koma ya. Kita buat 1 saja desimalnya. Oke, nah ini kita kasih label. X1 ini tadi apa? X1 adalah simbol untuk pendapatan ya. Ini kita
ketik pendapatan. Kemudian X2 ini adalah simbol untuk pengeluaran. Dan X3 ini adalah simbol untuk tunggakan SPP. Untuk variabel tunggakan SPP. Nah, yang ini lebar kolom, kita biarkan saja dulu ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini, ke lembar data view. Nah, ini sudah ada ya, X1, X2, Y. Nah, kita tinggal inputkan saja datanya. Kita masukkan datanya, yang X1 pertama adalah 2. Kemudian 2. Kemudian di sini 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Nah, kemudian X2-nya kita lihat X2-nya 1,5 ya. Kita inputkan saja 1,5. Kemudian 1,6. Kemudian 2,3 ya. 2,3. Kemudian data yang keempatnya 3,2. Data yang kelimanya 5, data yang keempatnya 3,2, udah. Data yang kelimanya adalah yang ini ya, 4,1. Oke, selanjutnya kita inputkan data Y ya. Di sini variabel Y-nya tunggakan SPP. Data yang pertama adalah 0,6. 0,6. Kemudian 0,5. Berikutnya 0,2. Oke, sudah selesai kita input datanya. Nah, sekarang tinggal kita analisis ya. Nah, di sini diperlukan adalah analisis regresi linear berganda karena kita punya 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih menu linear. Nah, di sini ada bagian di sini dependent ya. Dependent itu variabel terikat. Berarti kita punya adalah variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah tunggakan SPP. Kita masukkan ke sini. Kemudian variabel independen di sini ada S, berarti dia bisa banyak ya, bisa lebih dari 1. Nah, kita punya 2. Kita masukkan yang pertama, masukkan variabel bebas atau variabel independen yang kedua. Oke ya, kalau sudah kita langsung oke saja. Oke, sekarang keluar ya. Nah, di sini yang tadi ini adalah input ya. Ini input data. Nah, yang ini yang kedua adalah output data ya. Nah, di sini langsung bisa kita lihat. Nah, kita lihat tabel ini, model summary ya. Nah, tabel model summary ini menghasilkan perhitungan yang pertama R ya. R di sini adalah nilai koefisien korelasi. Tentu saja di sini nilai koefisien korelasi linear berganda ya, atau multivariat ya, multivariabel. Variabel bebasnya lebih dari 1 ya. Kemudian di sini ada R square. R square di sini adalah, kita tahu square itu kalau di Indonesia kan kuadrat ya. Jadi ini R, nilai koefisien korelasi, ini adalah R square atau R kuadrat, atau hasil perkalian dari ini dikali ini juga ya, perkalian bilangan R yang sama. Nah, ini R-nya 0,853, R square-nya adalah 0,727 ya. Kita bisa copy ya. Kita klik kiri, copy. Nah, kita pindahkan ke Word ya, bisa ya. Kita tinggal paste. Nah, oke. Tadi kita diminta yang pertama adalah, ini kita copy saja ke sini ya. Soal ini
berapa persen variasi atau tinggi rendahnya tunggakan SPP dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan dan pengeluaran secara bersama-sama. Nah, berarti di sini kita diminta untuk menghitung nilai koefisien determinasi. Nah, kita tahu pada pelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa untuk menghitung nilai koefisien determinasi itu adalah R pangkat 2 atau R kuadrat dikali dengan 100%. Kita udah punya nilai R kuadrat, R square ya. R square itu kalau diindonesiakan R kuadrat. Nilainya 0,727. Nah, kita masukkan saja 0,727. Tinggal kita kalikan dengan 100% ya. 100%. Kita hitung dengan kalkulator. 0,727 dikali 100. Berapa? 72,7% ya. Nah, tadi kita ditanya berapa persen variasi tinggi rendahnya tunggakan SPP dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan dan pengeluaran secara bersama-sama. Kita interpretasikan di sini ya. Jadi variasi itu perubahan ya, atau tinggi rendahnya. Variasi tunggakan SPP 72,7%-nya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi itu tinggi rendahnya atau perubahan ya, atau turun naiknya pendapatan dan pengeluaran secara bersama-sama atau secara simultan ya. Kemudian berapa persen sisanya pengaruh faktor lain? Adapun sisa. Nah, ini sisanya berapa nih? 100% dikurangi 72,7%. Kita gunakan lagi kalkulator ya. 100 dikurangi 72,7, 27,3 ya. Adapun sisa 27,3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas dalam kurung faktor lain di luar atau selain ya, di luar pendapatan, di luar faktor pendapatan dan faktor pengeluaran. Oke, inilah guys jawaban dari pertanyaan pertama ya. Nah, selanjutnya kan kita ada pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua di sini, buatlah model persamaan analisis regresi linear berganda dari data tersebut. Nah, persamaan umumnya kan kita sudah tahu ya. Y sama dengan A ya, konstanta, plus B1 X1 ya, ditambah lagi dengan B2 X2 ya. Nah, ini persamaan regresi linear bergandanya. Kita punya dua variabel
bebas ya, sorry, 2 variabel bebas X1 dan X2 dan 1 variabel terikat Y. Nah, di sini tentu saja tiap variabel bebas itu punya koefisien ya, koefisiennya. Nah, ini koefisiennya B1 dan B2. Oke, berarti kita diharuskan menghitung nilai A-nya berapa, nilai B1-nya berapa, nilai B2-nya berapa. Langsung aja kita masukin berapa nilai A-nya. Kita bisa lihat dari sini. Kalau tadi kita di tabel model summary, sekarang kita lihat di sini koefisien ya. Di output SPSS yang tadi ya. Ini hasil dari analisis regresi linier ya. Nah, kita klik ini saja, kita copy ya. Klik kanan. Kemudian, nah, ini untuk memudahkan aja ya. Pindahkan dulu ke sini. Oke. Nah, ini ada kolom B ya. Sekarang kita masukkan. Konstan ini adalah nilai A-nya. Jadi nilai A-nya, nilai konstantanya adalah 0,768. Kita masukkan di sini, ternyata nilai A-nya dengan kita gunakan manual juga pasti ketemu sama seperti ini ya. Kita tadi menggunakan alat bantu software SPSS. Ketemu nilai A-nya adalah 0,768. Kemudian koefisien regresi dari pendapatan adalah min 0,295. Negatif 0,295 X1. Kemudian ini kita biarkan ya, X1 ini simbol pendapatan. Kemudian koefisien regresi dari pengeluaran atau X2 adalah 0,277. Nah, 0, karena dia positif, kita biarkan angka positifnya ya, lambang positifnya 0,227 sorry ya. Oke, kita sudah selesai menjawab pertanyaan yang kedua. Persamaannya bisa kita gunakan simbol seperti ini, Y, X1, X2, atau kita langsung tuliskan seperti ini. Jadi persamaan regresinya adalah tunggakan SPP itu sama dengan 0,768 dikurangi 0,295 pendapatan ditambah 0,227 pengeluaran. Nah, pertanyaan ketiga adalah kita diminta menginterpretasikan bagaimana pola hubungan atau pola pengaruh X1 terhadap Y ini ya, atau pendapatan, variabel pendapatan terhadap variabel tunggakan SPP ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau nilai koefisien regresinya positif, berarti hubungannya searah. Ini kan negatif ya. Hubungannya adalah berlawanan ya. Nah, kita bisa artikan di sini karena dia negatif, pola hubungan atau pengaruh variabel pendapatan terhadap variabel tunggakan SPP adalah berlawanan arah ya, karena dia nilai koefisien regresinya nilainya negatif. Kalau negatif berarti berbanding terbalik atau berlawanan arah. Artinya jika pendapatan naik 1 poin lah anggap ya, maka tunggakan SPP kan turun 0,295 poin. Nah, sebaliknya jika pendapatan turun 1 poin, maka tunggakan SPP akan naik 0,295 poin. Ini sangat logis ya, sesuai dengan logika ya. Kan kalau seorang mahasiswa gajinya naik, dia akan mampu membayar SPP ya, maka tunggakan SPP-nya akan turun. Tapi kalau mahasiswa itu misalnya berkurang pendapatannya, tunggakan SPP-nya akan naik karena kemampuan membayarnya berkurang. Oke, nah untuk yang keempat juga mudah sama ya. Nah, di sini kita lihat nilai koefisien regresinya positif, berarti hubungan atau pengaruh antara pengeluaran dengan tunggakan SPP adalah berbanding lurus ya, atau searah. Artinya jika pengeluaran naik 1 poin, maka tunggakan SPP akan naik sebesar, besar 0,227 poin ya, sebesar atau sebanyak ya. Nah, ini sebaliknya, jika pengeluaran turun 1 poin, maka tunggakan SPP akan turun juga, karena ini kalau ininya turun ya, 2 misalnya sebelumnya menjadi 1, ini juga akan turun sebesar 0,227 ya. Jadi karena ini searah ya.
Nah, di sini yang kita lakukan adalah analisis secara parsial ya, bukan bersama-sama. Nah, artinya kita harus gunakan asumsi yang lain tidak mengalami perubahan ya. Jadi harus kita tambahkan di sini ya dengan asumsi faktor lain. Faktor itu variabel bebas lain ya. Faktor lain di luar pengeluaran tidak mengalami perubahan nilai alias konstan ya. Nah, kalau konstanta sudah pasti dia konstan ya. Yang ini kan bisa berubah-ubah. Nah, ini harus kita ceteris paribuskan. Kita anggap ininya tidak berubah. Termasuk faktor lain yang tidak kita masukkan ke dalam model kita ya. Karena kan yang mempengaruhi hitungan SPP mungkin banyak, bukan hanya pendapatan, bukan hanya pengeluaran ya. Tapi mungkin ada faktor lain. Tapi tidak kita analisis ya. Tidak kita masukkan ke dalam analisis regresi kita. Ini juga sama. Harus kita tambahkan dengan asumsi faktor lain di luar pendapatan tidak mengalami perubahan nilai alias konstan ya. Oke, jika seorang mahasiswa pendapatannya naik 1,5 juta per bulan, berapa juta kira-kira tunggakan SPP-nya? Karena di sini yang berubah adalah variabel pendapatan, maka variabel bebas lain, faktor-faktor lain kita anggap tidak mengalami perubahan. Ini kita bisa abaikan alias ceteris paribus, sorry. Ini dan ini. Kita tinggal masukkan nilainya. Tadi nilai pendapatannya adalah katanya naik 1,5 ya. Jadi tunggakan SPP-nya negatif 0,295 dikali dengan pendapatannya naik 1,5 ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 0,4425. Jadi kalau kita interpretasikan ya, kita tafsirkan. Jadi jika ada mahasiswa yang pendapatannya naik 1,5 juta ya, maka diperkirakan tunggakan SPP-nya turun sebesar 0,4425 juta. Nah, kita ambil contoh misalnya tadi ada mahasiswa yang pendapatannya 2 juta, dia tunggakan SPP-nya 600.000 atau 0,6 juta. Kalau dia naik pendapatannya 1,5 juta, dari 2 juta menjadi 3,5 juta, maka diperkirakan tunggakan SPP-nya akan turun 442.000. Nah, jadi ini tinggal kurangi aja 0,6 dikurangi dengan 0,4425. Oke, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video lainnya.